Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Dimas Saputra sebagai anggota video dengan NPM 190106312337 dan anggota verifikator saya yang beranggotakan Aina Salsabila NPM 191063123045 dan Muhammad Hafidz Dwiki Riansyah itu NPM 19 1016300 kali ini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya akan menjelaskan uh, soal soal UAS nomor 3 dan 4. Nomor 3 ini sebutkan tujuan penggunaan pengadukan di industri dan jelaskan bagaimana pengadukan dapat tercapai apa yang ditujukan. Dan nomor 4-nya itu adalah ini, sebuah tangki berkapasitas 4 liter, diameter tangki 35 cm, berisikan campuran 2,5 liter air dan 0,5 liter asam sulfat 98%. Untuk memudahkan pencampurannya, pengaduk flat silindris dengan impeller triangular jenis marin digunakan dan tangki dioperasikan pada suhu dan tekanan yang konstan. Jika putaran selama pengadukan 75 rotasi per menit, tentukan daya yang dibutuhkan. Ini nomor 4, saya akan menjelaskan nomor 3 terlebih dahulu. Sebutkan tujuan penggunaan pengadukan di industri. Kalau misalnya dilihat dari bukunya itu adalah buku karangan Ginkobles. Itu tujuan untuk pengadukan fluida, rangkumannya itu yang pertama, mencampurkan dua cairan yang melarut seperti etil alkohol dan air. Yang kedua, melarutkan padatan dalam cairan seperti garam dan dalam air. Yang ketiga, mendispersikan sebuah gas dalam cairan sebagai fan bubbles atau gelembung halus seperti oksigen dalam udara dalam sebuah suspens mikroorganisme untuk ini kurang nih. Bentar ya. Down. Oke. Ya. Nah, saya ulang lagi. 3. Mendispersikan sebuah gas dalam cairan sebagai fine bubbles atau gelembung halus seperti oksigen dari udara dalam sebuah suspens mikroorganisme untuk fermentasi atau untuk sludge. Sludge itu lumpur dalam proses pengolahan air. Yang keempat, mensuspensikan partikel padatan halus seperti hidrogenasi katalitik dalam sebuah cairan di mana partikel katalitis padat dan gelombang hidrogen terdispersi dalam cairan. Ini udah semua ya? Oh iya benar. Oke, 5. Mengaduk fluida untuk meningkatkan transfer panas antar fluida dan coil atau jaket atau pelindung agar panas tidak mengenai lingkungan luar di dinding vessel. Oke. Nah, untuk menjawab yang kedua, jelaskan bagaimana pengadukan dapat tercapai apa yang ditujukan. Itu pengadukan dapat tercapai apa yang ditujukan bila menggunakan peralatan yang memenuhi requirement yang dibutuhkan. Contohnya, saat memilih sebuah pengaduk, kita perlu memikirkan spesifikasi dari pengaduk tersebut. Dari berbagai tipe pengaduk yang ada, dapat menangani sifat kekentalan atau viskositas yang beragam. Antara lain, yang pertama, propeller itu digunakan untuk viskositas fluida di bawah sekitar 3 Pascal second atau 3000 centipoise. Yang kedua, turbin dapat dipakai di bawah sekitar 100 Pascal second atau 100.000 centipoise. 3. Modified pedals seperti anchor agitator sering digunakan di atas range sekitar 1000 Pascal second dan telah digunakan hingga 25.000 Pascal second. Atau teman-teman bisa langsung kali 1000 aja nih. 25.000 kali 1000 untuk nyari centipoise-nya. Oke. Ada juga penjelasan lain ini. Selain pemilihan pengadukan, kita juga perlu memikirkan digunakan atau tidaknya baffle.
Secara umum baffle digunakan untuk menurunkan gerakan swirling atau melempar. Jadi itu nanti kalau misalnya muter-muter itu kan kayak ada yang kayak kita ini gayung, ada air, kita aduk-aduk kenceng, itu kan ada kayak airnya itu keluar-keluar tuh. Nah, kita menggunakan baffle di situ untuk menurunkan gerakan tersebut gitu. Dan tetap mendukung pengadukan yang baik. Nah, umumnya itu dalam tangki itu mempunyai baffle 4 gitu. Fungsi lainnya itu adalah juga fungsi lain dari baffle itu juga menangani vortex saat pengadukan dengan berkecepatan tinggi. Jadi kita kan dulu sering kalau misalnya pas kecil tuh ngaduk-aduk ember, tuh ngaduk-aduk kan, tuh sampai membentuk seperti angin puting beliung, tapi di dalam air gitu. Nah itu namanya vortex gitu. Jadi baffle ini untuk juga memiliki fungsi lain sebagai untuk menangani vortex tersebut. Oke, kita lanjut ke soal ke nomor 4. Oke, untuk soal berikutnya kita bisa lihat di sini. Sebuah tangki berkapasitas 4 liter, diameter tangkinya 35 cm, berisikan campuran 2,5 liter air dan 0,5 liter asam sulfat 98%. Untuk memudahkan pencampurannya, pengaduk flat silindris dengan impeller triangular jenis marine digunakan, dan tangki dioperasikan pada suhu dan tekanan yang konstan. Jika putaran selama pengadukan 75 rotasi per menit, tentukan daya yang dibutuhkan. Kita bisa lihat di sini teman-teman, ada data viskositas air itu 85 centipoise, densitas air itu 996 kg per meter kubik, viskositas asam sulfat itu 20 centipoise, dan densitas asam sulfat itu 1800 kg per meter kubik. Pertama itu kita cari viskositas campurannya dulu teman-teman. Nah, menggunakan rumus ini. Nah, ini tuh mu B-nya itu viskositas campuran atau satuannya itu SSU atau Seabolt Seconds Universal SSU. Nah, V-nya itu volume, satuannya tuh meter kubik, mu-nya tuh viskositas, satuannya SSU. Jadi nanti ini kan masih 80 centipoise ya teman-teman. Jadi nanti dikonversikan ke SSU dulu teman-teman. Nah, jadi kita hapus dulu nih ya. Ya nggak apa-apa deh. Oke, ini mu airnya saya tulis lagi 85 centipoise, mu asamnya itu berarti asam sulfat itu 20 centipoise. Nah, habis itu kita lihat nih, kita pakai suhu 37,8 ya berarti ini ya. Nah, ini kita lihat mu airnya itu 85, kita cari di sini 85, berarti di antara ini kan 80 dan 90. Nah, kita bisa pakai interpolasi teman-teman. Nah, saya ulang lagi. Interpolasinya itu berarti antara ini ya, berarti ini ditambah, kita kurung 85 dikurang 80 dibagi 90 dikurang 80. Habis itu kita kurungin lagi. Habis itu salah. Salah lagi. Dikali pengurangan dari 417 dikurang 371. Nah, nah, mu asam ini kan udah ada nih dari 20, kita bisa lihat di sini itu sama dengan 97,8. Nah, kita lihat aja nih sini. Habis itu udah ketemu nih. Udah ketemu mu air sama mu asam, kita bisa nyari deh mu campurannya menggunakan rumus ini. Terus kita lihat nih, di sini akar mu campuran, kita hapus lagi, kita kejadian ulang. Ini V1 sama dengan V2. Nah, V1 itu kita anggap satu itu asam, satu itu air dan dua itu asam ya teman-teman. Jadi ini V1, ini V2. Nah, ini kan dari soal nih 2,5 liter dan 0,5 liter. Nah, habis itu kita jadiin meter kubik, hasilnya sekian. Ini kita bagi 1000 aja, yang ini nih 2,5 dibagi 1000, hasilnya sekian.
Habis itu kita cari deh rumusnya deh, pakai rumus ini. Kita cari V1 tambah V2, habis itu dibagi V1 dibagi akar mu1. Nah, V1 dibagi akar mu1, berarti kita pangkatin setengah. Salah. Dipangkatin. Bentar ya. G30 berarti ya benar. Habis itu kita kurung lagi, kurung tambah V2. V2 berarti ini kita buka kurung dulu, dibagi akar mu kuadrat, akar mu2. Nah, mu2 berarti ini kita kurung dulu bentar. Kita pangkatin 0,5. Nah, terus habis itu kita enter aja, terus hasilnya sekian. Nah, habis itu hasil ini teman-teman, ini kan masih akar nih ya teman-teman. Jadi nanti untuk jadi mu campuran, mu satuan mu doang gitu, itu akar pindah terus jadi pangkat kan. Jadi yang ini, hasil ini kita pangkatin 2. Nah, udah ketemu deh sekian. Nah, ini kan masih SSU ya teman-teman. Nah, habis itu kita interpolasi lagi nih. Kita cari di sini 288 paling dekat mana. Nih, berarti di antara ini kan. Kita interpolasi, ini mu campuran untuk nyari centipoise-nya. Kita konversi. Kita hapus. 288 berarti di antara sini. Berarti kita 60 tambah buka kurung, buka kurung, dikurang ya, ini dikurang sebelumnya, tes dibagi selanjutnya, dikurang sebelumnya, tes kita buka kurung lagi, dikali 70 dikurang 60, kita tutup kurung, ya salah, ya udah nggak apa-apa. Nah, hasilnya nih sekian. Ini masih CP kan teman-teman, centipoise. Nah, untuk dimasukin ke rumus ini nih, biang Reynolds-nya, itu dijadiin Pascal second dulu teman-teman. Jadi yang hasil ini dibagi 1000. Nah, udah deh. Nah, selanjutnya kita cari densitas campurannya menggunakan rumus ini. Nah, ini saya tulis ulang lagi nih, V air sama V asamnya. Sini ini, terus saya tulis juga nih rho airnya 966 dan rho asamnya 1800. Nah, untuk nyari M kan bisa kita pakai ya nih ya. Ini rho sama dengan M per V kan. Nah, jadi untuk nyari M itu sama aja kayak sama dengan rho dikali V kan. Nah, kita cari M air berarti rho air dikali V air. Nah, habis itu rho asam dikali V asam. Nah, udah deh, habis itu kita bisa nyari nih rho campurannya menggunakan rumus itu. Kita bisa lihat Ma berarti ini, kita misalkan itu A itu asam, B itu ya, apa namanya? Asam sulfat. Oke. Mb berarti ini, kita misalkan tes Va berarti V air ditambah Vb. Terus 1130 rho campurannya. Nah, habis itu kita cari DA-nya. Nah, kita bisa lihat pada gambar 2025 di buku Faust. Nah, kita ambil nomor 5 nih, nomor 5 yang ini. Itu DT per D petiknya sama dengan 3 kan. Nah, kita ubah-ubah ini jadinya D petik sama dengan DT per 3. DT-nya itu dari rumus itu 35 cm. Habis itu kita jadiin meter. Nah, nanti gampang tinggal dibagi 100 saja. Habis itu DA tinggal dibagi 3 aja. Ya. Yang ini kita ulang lagi nih. Ini DT dibagi 3. Tes. Nah, habis itu
Setelah itu kita udah ketemu nih DA, terus N. Oh ya, N-nya itu, oh N-nya belum ya. N-nya di bawah nih. N-nya ini dia soal nih. Soalnya nih 75 rotasi per menit. Mengadukan nih 75 rotasi per menit. Habis itu untuk disubstitusi ke rumusnya itu dijadiin RPS dulu teman-teman. Jadi yang hasilnya ini RPM-nya dibagi 60. Karena menit ke second itu kan 60 detik kan. Jadi dibagi 60. Nah, udah ketemu nih N. DA udah ada, N udah ada. Ro-nya kita pakai ro campur sama mu. Mu-nya kita pakai mu campuran. Udah ada nih, kita bisa nyari nih. Nah, kita cari DA. DA berarti ini kita pangkatin 2 kali N. N itu berarti yang RPS kali ro. Ro itu ro campuran. Alhamdulillah. Dikali. Dibagi, rumusnya nih, dibagi mu. Mu itu berarti ini, mu campuran. Salah. Nah, hasilnya sekian. RE hasilnya sekian. Nah, setelah udah ketemu RE, kita bisa ngambil atau nyari NP-nya menggunakan grafik ini nih, gambar 2025 di buku FOSS. Ini kalau misalnya kita lihat nih, 309 ya. 309 kan sekira segini nih teman-teman. Ini kita tarik ke garis 5, habis itu kita tarik garis ke kiri. Nah, ini kira-kira nih benar-benar pas banget nih 0,7 nih. Kita bisa nyari nih, ketemu NP itu 0,7. Nah, habis itu setelah ketemu NP, kan udah nih, kita bisa nyari nih PNP kan tuh. Kita bisa nyari dayanya. Nah, menggunakan rumus ini. Saya ulang lagi. NP itu ini dikali DA itu udah ada ya. Udah ketemu ini. Dipangkatin berapa? 5, pangkatin 5. Pangkatin 5, habis itu dikali N. N itu berarti ini. Kita buka kurung dulu. Dipangkatin 3. Habis itu dikali ro. Ro-nya berarti ro campuran teman-teman. Ro campuran ini. Habis itu kita enter aja. Nah, hasilnya sekian nih teman-teman. Nah, habis itu untuk jadi kilowatt kan, itu tinggal bagi 1000 aja deh. Bagi 1000, plus, nah hasilnya sekian. Nah, ini dayanya, ya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.